Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi mau membagikan soal Ukom kebidanan di part 8. Untuk teman-teman yang bakalan Ukom di tahun 2023, itu lebih baik ya mulai belajar dan baca-baca soal Ukom untuk menambah referensi kalian. Kita langsung aja ke soal yang pertama ya teman-teman ya. Soal yang pertama, di sini seorang perempuan usia 28 tahun, hamil 8 bulan, datang ke PMB dengan keluhan keluar darah merah segar dari kemaluan sejak tadi pagi tanpa disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya normal ya, abdomen tidak tegang, DJJ-nya 148 kali per menit reguler. Nah, pertanyaannya, komplikasi yang bisa terjadi dari kasus di atas adalah, teman-teman bisa lihat di sini ada A sampai E, yaitu adalah shock hemoragik, shock kardiogenik, shock neurogenik, shock anafilaktik, dan shock septik. Nah, jadi ini kalian harus paham dulu ya, dari setiap pilihan ini, itu kalian harus tahu artinya, ciri-cirinya, itu harus kalian tahu ya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Boleh di pause dulu video dari aku, nanti kalian catat jawaban kalian. Kalian lihat berapa benar, berapa salah, oke? Kita langsung ke pembahasannya aja. Nah, jadi pembahasan nomor 1 yang benar adalah pilihan yang A ya, shock hemoragik. Rasionalnya, nah ini ada penjelasannya, udah aku cantumkan di sini dari A sampai D ya. Jadi shock hemoragik itu adalah shock yang disebabkan oleh perdarahan yang banyak akibat perdarahan pada hamil muda, misalnya abortus, kehamilan ektopik, penyakit trofoblas seperti mola hidatidosa, perdarahan antepartum ya seperti plasenta previa, solusio plasenta, ruptur uteri, dan perdarahan pasca persalinan. Kemudian ada lagi shock neurogenik. Nah, shock neurogenik ini shock yang terjadi karena rasa sakit yang berat. Lalu shock kardiogenik yaitu shock yang terjadi karena kontraksi otot jantung yang tidak efektif yang disebabkan oleh infak otot jantung dan kegagalan jantung. Nah, ini langsung ke shock endotoksik atau septik ya. Ini merupakan suatu gangguan menyeluruh pembuluh darah. Yang terakhir yang E ini ya, lupa aku edit di bawah. Yang E adalah, nah kemudian tadi shock anafilaktik ya, itu shock yang sering terjadi akibat alergi atau hipersensitif terhadap obat-obatan. Kita kembali lagi ke soal ya. Nah, di soal tadi kan dia kata kuncinya apa nih? Keluhan keluar darah merah segar ya. Kemudian nah di sini udah ada keyword ternyata ya, ada kata kuncinya. Jadi perhatikan pertanyaannya, ibu hamil 8 bulan datang ke PMB dengan keluhan keluar darah segar tanpa adanya rasa nyeri ya. Hasil pemeriksaan TTV normal, abdomennya tidak tegang, DJJ-nya normal. Artinya diagnosis ibu adalah plasenta previa ya. Jadi dia keluar darah segar karena plasenta previa. Jadi menyebabkan ibunya mengalami shock hemoragik. Jadi disebutkan ya bahwa shock hemoragik ini adalah shock yang disebabkan oleh perdarahan. Akibatnya itu bisa dari hamil muda, bisa abortus ya, bisa plasenta previa ya. Jadi dia masuk ke pilihan yang jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal yang kedua. Seorang perempuan G1P0A0 ya, berusia 16 tahun, hamil 8 bulan. Datang ke Polindes, mengeluh sering pusing, pandangan mata kabur. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya 160/110. Terdapat udem palpebra, DJJ reguler, pemeriksaan dalam belum terdapat pembukaan. Protein urin positif 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dosis awal pemberian MgSO4 pada kasus tersebut. Nah, sini udah ada pilihannya, kalian bisa baca ya, yang A, B, C, D, atau E teman-teman. Nah, kita langsung ke pembahasan. Yang benar adalah
Yang B ya, MgSO4 20%, 4 gram dengan intravena. Jadi rasionalnya MgSO4 atau magnesium sulfat, cara pemberiannya itu di sini ada ya. Inisial dose yaitu 4 gram MgSO4 intravena, 20% dalam 10 cc selama 15 menit. Maintain dose itu diberikan infus 6 gram dalam larutan Ringer per 6 jam atau diberikan 4 atau 5 gram intramuskuler. Oke. Kata kuncinya di sini wajib tahu nih. Perhatikan data ibu yang menyatakan hamil G1P0A0 usia 16 tahun, hamil 8 bulan. Kemudian hasil pemeriksaan terdapat tensinya tinggi ya teman-teman ya, 160. Ada udem ya, kemudian protein urinnya positif. Ya, jadi penata laksanaan yang tepat adalah kita memberikan MgSO4 20%, 4 gram intravena. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada seorang ibu infartu kala 1 fase aktif. Mengalami pecah ketuban secara spontan pada pembukaan 8 cm. Beberapa saat setelah ketuban pecah, tiba-tiba ibu mengalami sesak nafas, wajah kebiruan, tekanan darah mendadak turun, nadi kecil atau cepat, kemudian terjadi gangguan pernafasan akut dan shock. Analisa saudara pada kasus di atas adalah A. KPD, B. Emboli air ketuban, C. Penyakit jantung, D. Shock obstetri, dan E. Ruptur uteri. Kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat? Kita langsung ke pembahasan. Pembahasan nomor 3, jawabannya adalah emboli air ketuban ya. Jadi rasionalnya emboli air ketuban merupakan sindrom di mana cairan ketuban memasuki sirkulasi darah maternal. Tiba-tiba terjadi gangguan pernafasan yang akut dan shock. Tanda dan gejala pada umumnya emboli air ketuban terjadi secara mendadak dan diagnosa emboli air ketuban harus pertama kali dipikirkan pada pasien hamil yang tiba-tiba mengalami kolaps. Pasien dapat memperlihatkan beberapa gejala dan tanda yang bervariasi, namun umumnya gejala dan tanda yang dilihat adalah sesak nafas, wajah kebiruan, terjadi gangguan sirkulasi jantung, tekanan darah mendadak turun, nadinya kecil atau cepat ya. Jadi ketika kalian mengalami ya suatu kondisi dengan keadaan ibunya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kita harus mengambil keputusan yang tepat ya, atau mencurigai terjadinya emboli air ketuban. Dengan catatan air ketubannya udah pecah tapi pembukaan masih 8 cm gitu ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 27 melahirkan anak melahirkan anak ketiga 5 hari yang lalu dari kehamilan yang ketiga. Riwayat abortus pada kehamilan pertama. Hasil keadaan umumnya tensi normal, nadi normal, suhu normal, pernafasannya normal. Tinggi fundus uterinya pertengahan simfisis pusat. Kontraksi uterus baik, lochea berwarna kuning kecoklatan. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini gampang sih. Yang A, yang B, C, D, atau E? Ayo teman-teman yuk dijawab ya. Di pause dulu, kemudian kalian jawab. Udah ya, kita langsung ke pembahasan. Jadi pembahasan nomor 4 yang B ya, P2A1, postpartum hari kelima. Rasionalnya, perhatikan nomenklatur dalam menegakkan diagnosa kebidanan. Diagnosa dalam postpartum dilihat dari riwayat kehamilan, riwayat persalinan, spontan, belakang kepala atau sesar, melahirkan anak hidup, riwayat abortus, dan hari atau minggu pasca melahirkan, serta terdapat penyerta atau masalah dalam postpartum. Jadi kata kuncinya di sini seorang ibu usia 27 melahirkan anak ketiga 5 hari yang lalu, melahirkan dari kehamilan ketiga. Akan tetapi terdapat riwayat abortus pada kehamilan pertama, menyatakan bahwa jumlah anak hidup 2, riwayat abortus 1 kali. Ya, jadi P2A1 ya. Partusnya 2 kali, abortusnya 1 kali. Karena dia udah masa nifas, jadi udah postpartum ya. Jadi kita nggak pakai G lagi ya.
kalau kita nanya diagnosa ketika dia hamil ya kita pakai G, menjadinya G3 P1A1 ya teman-teman, karena dia belum bersalin. Ini jadi P2 karena dia sudah masa postpartum hari kelima. Oke, lanjut. Perempuan berusia 20 P1A1 telah melahirkan 15 hari yang lalu. Datang ke bidan, keluhannya payudaranya bengkak. Ada pemeriksaan tensinya normal, nadinya oke, pernapasan normal, suhunya 37. Tampak pengeluaran berwarna putih. Apakah jenis lochea yang dikeluarkan? Nah, ini tuh sering banget ya masuk di soal-soal UKOM yang kalian wajib hafal di luar kepala ya teman-teman untuk jenis-jenis lochea. Jadi pilihannya ada A sampai E, kalian bisa baca. Kalian silakan pilih dan pause dulu. Kita langsung ke pembahasan. Jawabannya adalah yang lochea alba ya teman-teman ya. Penjelasannya rasional, lochea adalah cairan yang dikeluarkan uterus melalui vagina dalam masa nifas, di mana dibagi menjadi 6 ya. Ada lochea rubra, berisi darah segar, sisa selaput ketuban, sel desi2, vernica seosa, lanugo, meconium selama 2 hari pasca bersalin. Lochea sanguinolenta berwarna merah kuning, berisi darah lendir hari ke-7 sampai hari ke-3 sampai ke-7 pasca bersalin. Lochea serosa berwarna kuning atau kecoklatan, cairan tidak berdarah lagi pada hari ke-7 sampai 14 pasca bersalin. Lochea alba, nah cairan putih setelah 2 minggu. Tadi kan 15 hari ya. Sebenarnya kalian kalau udah apal, kalau dia udah 15 hari, udah 2 minggu, udah masuk tuh dia di lochea alba. Walaupun misalnya tidak dikasih tahu ciri-ciri dari lochea yang keluar warna apa ya kan. Lanjut ke lochea purulenta. Ini terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk. Dan yang terakhir adalah lachiostasis, lochea tidak lancar keluar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oh belum, masih ada keywordnya, sorry ya. Jadi keywordnya ya benar ya tadi yang kita sampaikan. Perhatikan data yang melahirkan 15 hari yang lalu mengeluarkan cairan berwarna putih ya teman-teman. Nah lanjut ke soal nomor 6. Ya semoga kalian belum ngantuk-ngantuk ya. Kita lanjut belajar lagi. Tujuannya ya harapan aku tuh kalian semuanya lulus UKOM di tahun 2023. Semangat ya. Oke, lanjut. Di sini perempuan umur 29 P1A1 datang ke PKM kontrol nifas hari ke-7. Keluhan nyeri pada kemaluan jika duduk, riwayat persalinan normal, laserasi jalan lahir pada mukosa dan kulit perineum serta otot. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya bagus. Berapa berat uterus pada hari ke-7? Nah, ditanya pada kasus tersebut. Berarti berat uterus pada hari ke-7. Ini juga harus hafal ya teman-teman ya. Karena juga sering masuk di soal-soal UKOM. Ada pilihan A sampai E, kalian bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Kalau salah sekarang nggak apa-apa, yang penting nanti kalian benar ya kan. Tapi ini tetap harus kalian ingat dan kalian pahami gitu ya. Lanjut ke pembahasan aja ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, 750 gram. Nah, rasionalnya perubahan uterus menurut masa involusi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Nah, ini bisa kalian lihat, kalian bisa screenshot, kalian simpan atau kalian catat lagi di buku catatan khusus kalian untuk teori atau materinya. Siapa tahu kan kita malas atau mager cari teori lagi, tapi di pembahasan aku udah ada, kalian tinggal catat aja lagi ya. Nah, di sini tadi di hari ke-7 atau 1 minggu ya, pertengahan pusat simpisis, beratnya 750 gram. Lanjut ke soal berikutnya. Sorry, di sini ada keywordnya dulu ya teman-teman ya. Nah, lanjut di sini ada kata kunci ya teman-teman ya. Kata kuncinya perhatikan data pertanyaan yang fokus menanyakan berat uterus berdasarkan kasus.
dimana diketahui ibu datang kontrol nifas hari ke-7 ya, berarti involusinya di 1 minggu ya. Lanjut, pertanyaan ke-7. Perempuan umur 30 datang ke PKM untuk kontrol nifas hari ketiga. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tensi normal, nadi normal, suhu nafas normal. Adanya pengeluaran darah sebanyak kurang lebih 300 cc, serta robekan jalan lahir sampai mukosa perineum. Derajat berapakah laserasi perineum berdasarkan kasus tersebut? Kita lihat pilihan gandanya. Ini ada A sampai E. Yang A totalitas, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau tingkat 4. Kalian yang mana jawabannya? Ini ya, kata kuncinya mukosa perineum. Kira-kira jawabannya apa? Udah tahu dong, ya kan? Nah, pembahasan nomor 7, jawabannya tingkat 4 ya. Jadi, robekan jalan lahir merupakan laserasi atau luka yang terjadi di sepanjang jalan lahir atau perineum akibat proses persalinan. Berdasarkan kedalaman dan luas laserasi dibagi menjadi 4 tingkatan. Nah, yang pertama ya, tingkat pertama, robekan terjadi pada selaput lendir vagina tanpa mengenai kulit perineum. Yang kedua, robekan mengenai selaput lendir vagina dan otot perineum. Yang ketiga, robekan mengenai seluruh perineum dan otot sphincter ani. Dan yang keempat, robekan sampai mukosa perineum ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang tingkat 4. Kata kuncinya di sini, perhatikan pertanyaan yang menanyakan tentang derajat laserasi. Dan di situ dijelaskan juga bahwa robekan jalan lahir sampai di mukosa perineum. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Perempuan berumur 31 tahun, nifas hari ketiga, datang ke Polindes. Hasil amnesa anak pertamanya yang berumur 3 tahun, akhir-akhir ini sering menuntut perhatian, mengompol, tantrum, berbicara seperti bayi. Diketahui, selama ini anak tersebut selalu dimanjakan ibunya. Apakah diagnosis yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Nah, ini banyak istilah ya, jadi kalian harus paham. Yang A, taking in. Yang B, baby blues. Ini udah seolah bukan yang B ya. Kemudian yang C, sibling rivalry. Yang D, postpartum blues. Yang E, bonding attachment. Ya, kalau postpartum blues kayaknya enggak ya, karena ini kan terjadi pada anaknya ya teman-teman ya. Jadi kira-kira jawabannya apa? Sudah tahu ya? Nah, oke. Nih ada gambar anak marah-marahan nih. Oke, nah jadi jawaban yang benar adalah sibling rivalry. Jadi rasionalnya di sini salah satu respon atau proses adaptasi psikologis ibu dan keluarga terhadap bayi yaitu sibling rivalry. Sibling rivalry adalah kecemburuan, persaingan, dan pertengkaran antara seorang anak laki-laki dan perempuan yang terjadi pada semua orang tua yang mempunyai 2 anak atau lebih. Perubahan sikap dan perilaku sibling rivalry antara lain memukul bayi, mendorong bayi, kemudian secara verbal menginginkan bayi kembali ke perut ibu ya kan. Sering ya terjadi ya. Kecemburuan, kalau dia punya adik gitu kan, dia khawatir perhatian ibunya itu tidak lagi terfokus dengan dirinya, seperti itu. Salah satu penyebab sibling rivalry adalah orang tua mengalami stres dalam kehidupannya. Cara orang tua memperlakukan anak dan penanganan konflik yang terjadi pada mereka, tidak memiliki waktu untuk berbagi, berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Antisipasi terhadap perubahan sikap dan perilaku antara lain mulai libatkan anak dalam perawatan bayi, lakukan aktivitas yang biasa dan lakukan dengan baik seperti mendongeng sebelum tidur atau piknik bersama. Jadi sertakanlah yang tua tadi untuk untuk ngasuh adik gitu kan, kasih tahu pelan-pelan gitu kan. Kalau ini tuh adik kamu loh, dijaga baik-baik gitu ya, mungkin ya kalau secara parentingnya ya teman-teman ya. Oke, kita nggak bahas parenting dulu di sini, tapi kita bahas soal. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini keywordnya bisa dibaca aja. Soal yang nomor 9. Perempuan berumur 34, bersalin di Polindes, bayi lahir jam 16. Bidan melakukan pemeriksaan ulang jam 16.35. Keadaan umumnya lemah,
retensi 100/70, nadi 84 kali, suhunya 37,8, pernafasannya 20 kali, dan plasenta belum lahir. Pengeluaran darah 600 cc. Apakah kondisi yang dialami pada kasus tersebut? Ayo, ini jam 16 dia bayi lahir 16.35, plasentanya belum lahir juga. Ya, udah 35 menit nih plasentanya belum lahir. Apakah kondisi yang dialami pada kasus tersebut? Antonia, retensio, inversio, robekan jalan lahir, atau plasenta previa. Yang D, yang E udah kita eliminasi ya, udah pasti enggak ya. Kalau Antonia udah tahu ya, kalau Antonia Uteri itu apa. Jadi antara B dan C deh. Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya yang B ya, retensio placenta. Jadi, secara rasional ya, perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi pada jalan lahir yang volumenya lebih dari 500 mili dan berlangsung 24 jam setelah bayi lahir. Faktor penyebab perdarahan postpartum yang pertama, Antonia Uteri. Antonia Uteri itu apa? Keadaan di mana uterus tuh gagal berkontraksi dengan baik setelah bersalin. Kalau retensio, suatu keadaan di mana plasenta belum lahir lebih dari 30 menit ya. Jadi diingat ya, dihafal ya teman-teman ya, apa perbedaan dari mereka ini. Inversio uteri itu keadaan di mana fundus uterinya kebalik atau seluruhnya ya ke arah kafum uteri. Ya, jadi terbalik gitu kan. Kemudian robekan jalan lahir, udah tahu ya kalau robekan itu laserasi, adanya luka di sepanjang jalan lahir akibat persalinan. Tandanya adanya perdarahan ya. Kemudian kata kuncinya di sini kalian bisa baca ya di 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah retensio placenta. Oke, lanjut soal terakhir. Perempuan umur 30 nifas 4 jam di PMB. Keadaan umum lemah, tensi 100/60, nadi 84, suhu 37,5, pernapasan 24 kali per menit, plasenta lahir lengkap, tidak ada laserasi, kontraksi uterus lembek, pengeluaran darah 600 cc. Apa penyebab masalah yang dialami pada kasus tersebut? Ini udah tau lah jawabannya, kan tadi udah aku bahas di depan kan. Apa ya? Ayo apa? A, B, C, D, atau E? Apa teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat yang A ya, Antonia Uteri. Jadi ini rasional penjelasannya sama ya. Nah, jadi kata kuncinya di Antonia Uteri, suatu keadaan di mana uterus gagal berkontraksi dengan baik. Kata kuncinya ini, keywordnya bisa kalian baca sendiri ya. Ini bisa kalian bahas dan baca sendiri atau kalian catat kembali di buku catatan kalian. Oke, mungkin itu dulu soal dari aku, 10 soal ya. Harapan aku semoga teman-teman yang menyaksikan video aku dari awal hingga akhir dimudahkan Allah untuk lulus UKOM di 2023 ya. Sekian dulu, jangan lupa bantu aku dengan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.